kita pada pagi hari ini, ya tentunya kepada salam gizi kami kepada guru-guru ya di sini yang tentunya mengkoordinir adik-adik untuk hadir acara webinar ini. Nah, kepada adik-adikku, tentunya kenapa kita angkat ini ya, materi tentang kebutuhan protein dan gizi seimbang bagi remaja. Kita tahu bahwasannya remaja ini merupakan masa yang rentan terhadap masalah gizi, ya. Tentunya adik-adik, barangkali adik-adikku yang putri terutama nanti ya sering merasa kepala pusing, ya. Nah, ini ada kaitannya dengan gangguan tentang masalah gizi, ya. Ada kaitannya dengan menstruasi. Menstruasi erat kaitannya juga dengan nanti tentunya dengan masalah gizi. Jadi kita tahu bahwasanya masa remaja ini merupakan masa peralihan kita bilang ya dari masa anak-anak ya di situ menuju masa dewasa ya di sini ya. Jadi tentunya ya disertai dengan perkembangan sini ya, semua aspek termasuk fungsi-fungsi organ di dalam tubuh kita untuk menuju masa dewasa. Jadi ketika masa remaja ini tidak baik, maka nanti ya terganggu masalah gizinya. Ini kalau tidak diantisipasi, maka akan terjadi masalah dewasa. Ketika menikah nanti tentunya akan mengalami gangguan dan dampaknya tentunya akan terjadi masalah stunting ya karena ibunya dengan masalah-masalah gizi ya. Nah, untuk itu masa remaja ini perlu ya kita antisipasi jangan sampai nanti ini terbawa ke masa dewasa. Jadi kita tahu masa remaja mengalami kecepatan pertumbuhan sehingga ya pemantauan status gizi sangat diperlukan. Kemudian di sini kita lewat pemenuhan ya, bagaimana supaya status gizi ini tetap optimal, kita bilang sehat ya, optimal status gizinya, maka kebutuhan gizi itu perlu diperhatikan ya. Jadi jangan kita abaikan, adik-adik mengabaikan bahwasanya tidak makan satu hari ya, tentunya ini akan berdampak terhadap defisiensi yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, untuk itu kebutuhan gizi di sini sangat perlu diantisipasi ya. Nah, kita tahu remaja di sini karena kebutuhannya meningkat, maka akan terjadi peningkatan kebutuhan. Untuk apa? Untuk pertumbuhan ya, untuk perkembangan. Jadi ada yang tumbuh dan ada yang berkembang ya. Nah, pada remaja akan terjadi perubahan gaya hidup. Yang dulunya ketika dia sekolah dia masih hidup nyamping ya, maksudnya tetap masih di rumah. Ketika memasuki masa remaja akan terjadi perubahan gaya hidup, senangnya berkelompok ya, sehingga kadang-kadang dengan kelompok ini pola makan akan terjadi mengalami perubahan, sehingga asupannya juga akan berpengaruh di sini. Oke. Nah, saya singgung sedikit ya di sini masalah ya. Jadi ini masalah yang lazim kita bilang ya pada remaja, kegemukan ya, atau kita sebut juga dengan obesitas. Sebenarnya gemuk dengan obes ya. Nah, diawali dengan gemuk dulu, kalau semakin meningkat nilai IMT-nya maka akan terjadi yang disebut dengan obesitas. Yang kedua disebut dengan anemia gizi besi. Ya, nah anemia ini banyak, tapi kita khususkan di sini berkaitan dengan anemia gizi besi. Berarti penyakit anemia dikarenakan kekurangan mineral besi. Kemudian kurang energi kronis. Ya, nah selain masalah yang lazim, ini ditimbulkan masalah yang lainnya yang kita sebut dengan body image. Nah, remaja, adik-adik remaja ini menginginkan, kalau yang laki-laki menginginkan kekar ya badannya gitu. Yang remaja ingin langsing, selangsing-langsingnya. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, kekurangan gizi. Ya, jadi untuk itu keadaan kesehatan remaja
erat hubungannya dengan gizi ya di sini. Oke. Nah, slideshow Bu. Oke. Di Slideshow-nya belum ya? Ini ya sudah, tapi di full screen-nya Bu. Sudah? Oke. Ya, sekarang kita masuk berkaitan dengan obesitas ya, kegemukan ya. Gemuk itu adalah kelebihan berat badan yang dinyatakan indeks massa tubuh. Ayo adik-adik nanti ya, dalam setiap minimal ya adik, setiap bulannya harus menimbang berat badan. Supaya kita tahu, oh saya sekarang status gizi saya yang gimana. Nah, ada rumusnya adik, ketika adik-adik menimbang berat badannya, mengukur tinggi badannya, kemudian nanti dinilai ya, berat badan dalam kilogram, tinggi badannya dalam meter. Nah, kita kan ngukur itu sentimeter ya. Jadi kita rubah dulu menjadi meter, berarti dibagi 100. Kalau adik-adik punya berat badannya misalnya 160 cm, berarti dia cuma 1,6 dikuadratkan. Nah, ini menunjukkan hasil hitungan adik-adik di sini. Apabila IMT-nya dengan 18,5, berarti adik-adik termasuk status gizinya dengan kondisi kurus. Ya. Nah, antara 18,5 ya dengan 27 18,5 di bawah 25 ya. Ini dikatakan dia ideal. Kemudian 25 sampai di bawah 27 gemuk, kemudian di atas 27 sudah termasuk obes ya di sini. Nah, kenapa adik-adik kita ya sebagai individu di sini gemuk? Ya, yang jelas makan sudah melebihi dari kebutuhan. Ya, berarti kita banyak makan, ya, aktivitas kurang, maka akan menyebabkan terjadinya yang kita sebut dengan masalah gemuk. Adik-adik, sekarang ini kita dihadapi lebih banyak kita di rumah, ya. Nah, sekarang mungkin adik-adik sudah ada beraktivitas, ya. Nah, ini pun pakai jamnya terbatas, ya. Nah, aktivitas kita rendah, ya, dibandingkan keadaan normalnya. Maka ini merupakan salah satu banyak makan, tapi aktivitas rendah, maka akan terjadi gangguan keseimbangan, ya. Jadilah kita menjadi diri yang gemuk, ya. Nah, bukan hanya gemuk kelihatannya makan pakai baju, kita misalnya, wah ini baju kita udah nggak muat lagi, berarti kita harus beli baju lagi. Tapi yang kita khawatirkan ada resiko yang menjerat diri kita. Ya, kemungkinan akan terjadi masalah penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Misalnya penyakit hipertensi, ya, penyakit GOUT. Apa itu GOUT? Nah, penyakit yang berkaitan dengan gangguan pada kaki, misalnya ya. Nah, itu kita sebut dengan GOUT. Kemudian diabetes, ya. Nah, yang kita khawatirkan lagi adalah kanker, ya. Nah, ini tentunya gemuk ini selain memang badan kelihatan kurang indah ya di sini, tentunya akan berpengaruh terhadap citra diri dan perkembangan psikis. Nah, biasanya nanti dikata-katain, oh si A ya tukui, si gemuk, si gembrot. Nah, ya. Jadi akan timbul apa ya? Rasa rendah diri, akhirnya menyendiri. Menyendiri lagi, apa yang terjadi? Ya, aku sudah di rumah saja, tidak berteman. Nah, akhirnya dia banyak nonton TV lagi, maka akan terjadi gemuk yang bisa menjadi gemuk yang morbid namanya ya. Jadi, nah ini tentunya tidak baik. Nah, bagaimana kita mengantisipasi masalah kegemukan ini? Ya harus seimbang ya. Jadi gizi seimbang. Nanti kita masuk tentang gizi seimbang itu seperti apa. Ya. Nah, yang kedua masalah remaja di sini ini berkaitan dengan anemia gizi. Sebentar ya, kita singgung dulu. Sebab gizi lebih. Ya, jelas ya. Gizi kebiasaan makan yang kurang baik. Nih adik-adik ini, coba lihat di foto di sini. Ini makanan-makanan yang kaya energi,
ya, lemak tinggi. Di samping itu natriumnya juga tinggi. Nah, siapa adik-adik ya yang suka makan fast food? Ya, tadi misalnya setiap hari yang beredar di makanan jajanan itu adalah misalnya fast food, ya, makanan siap saji, ya, di mana makanan itu tadi lemaknya tinggi, natriumnya tinggi, dan energinya tinggi, ya, seratnya kurang. Nah, di sini berarti kita makan. Nah, adik-adik suka berkumpul, jajan di luar, nanti di rumah makan lagi. Nah, apa yang terjadi di sini? Berarti kita sudah memasuk, ya, memakan, ya, mengkonsumsi energi yang sudah berlebihan. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadilah yang disebut dengan gizi lebih. Ya, di samping tadi aktivitas yang rendah, ya. Jadi di sini ini makan contoh makanan yang pada gambar ini, croissant, ya, es krim, roti, ya, di sini, ya. Roti tentunya di dalamnya ada isi, ya, di sini. Jadi makanan yang tentunya tadi lemaknya tinggi, ya, di sini. Ini yang menyebabkan terjadinya masalah gizi lebih. Yang kedua, kita masuk di sini tentang masalah yang terjadi pada remaja di sini. Ini berkaitan dengan anemia remaja. Tadi anemia gizi besi, ya. Nah, kita tahu bahwasanya prevalensi remaja, ya, di sini, ya, terutama ini hasil Riskesdas di 2013 37,1. Nah, di 2018 ternyata masalah anemia ini meningkat menjadi 48,9. Nah, tanda-tandanya adik-adik sudah tahu di sini, ya. Jadi tanda-tandanya orang yang anemia itu kepala pusing, ya, lemah, lesu, yang 4L sudah tahu, ya, Dek. Yang jelasnya lagi ketika berpengaruh terhadap prestasi belajar, ya, anemia ini. Jadi sedikit-sedikit kita cepat capek, mudah capek. Akhirnya konsentrasi belajar. Jadi nilai juga menurun, ya. Nah, yang dampaknya yang lebih berat lagi, anemia ini tentunya dia bisa menyebabkan terjadinya, kalau dibiarkan, timbul masalah-masalah penyakit lain, ya. Salah satunya bisa ke jantung, ya, kemudian ke penyakit lain. Nah, kita sebut dengan AGB, ya, Bu, anemia gizi besi. Karena nanti anemia ini ada anemia perniciosa, ya. Kalau anak ibu-ibu hamil selain gizi besi ada asam folat, ya. Nah, adik-adik di sini yang paling sering terjadi adalah anemia gizi besi. Kita tahu bahwasanya masalah, ya, kaitannya dengan zat besi. Jadi di dalam suatu makanan ada namanya zat besi, ya. Zat besi itu diperlukan untuk membentuk sel-sel darah merah, ya. Nah, jadi apa yang kita makan tentunya, ya, misalnya salah satunya yang berpengaruh terhadap zat besi itu adalah protein, ya. Nanti kita bicara protein itu, ya, tentunya akan menghasilkan pembentukan hemoglobin, ya. Kemudian di sini, ya, untuk membentuk sel darah merah tadi fungsinya, ya. Nah, kita tahu remaja putra juga, ya, tapi remaja putri ini, adik-adikku remaja putri, ya, membutuhkan lebih banyak zat besi daripada laki-laki. Kenapa? Karena adik-adik di sini pada remaja putri sudah memasuki fase menstruasi, ya. Makanya semakin lama panjangnya kita bilang, ya, masa menstruasi, biasanya adik-adik ini mudah, ya, mengalami anemia gizi besi. Nah, untuk itu memang kita harus antisipasi, ya, untuk mencegah terjadinya masalah anemia gizi besi, ya. Nah, ya, jadi anemia gizi besi ini paling banyak dijumpai pada perempuan. Laki-laki bagaimana? Ya, benar juga, ya, di sini. Tapi lebih banyak, ya, penderita itu adalah wanita. Nah, tadi konsentrasi, ya, daya ingat, prestasi belajar, ya, yang dikarenakan terjadinya masalah anemia ini akan mengalami gangguan. Ya, jadi prestasinya menurun misalnya, ya. Nah, ini perlu ditanyakan guru-guru, apa yang kamu makan? Nah, ibu guru boleh, ya, menanyakannya seperti itu, ya. Nah, jangan-jangan dia memang anemia, ya, di sini.
Jadi, nah untuk itu bagaimana kita harus mengantisipasi, memilih ya jenis-jenis makanan ya yang tentunya kaya akan zat besi, kaya akan protein sehingga pembentukan tadi ya sel-sel darah merah akan bekerja dengan baik. Nah, selain itu ya nanti kita perlu di sini ya secara prinsip ya ini kita bilang ya perlu kita perhatikan bagaimana kita meningkatkan kualitas makanan ya tentunya perbanyak konsumsi sumber protein tadi ya. Nah untuk menghasilkan ini di dalam protein di dalam bahan makanan sumber zat besi itu misalnya ya dapat dari protein hewani nabati ya. Nah jadi kita harus antisipasi ya. Nah, makanan-makanan tersebut tentunya kaya akan zat besi. Selain itu, biasanya sayuran yang berwarna hijau juga biasanya kaya akan zat besi, ya. Kemudian, nah untuk mengantisipasi masalah kekurangan zat besi ini, ya tentunya kita perbanyak konsumsi makanan yang kaya akan vitamin C, ya sayur dan buah. Jadi dalam keseharian kita makan protein, ya baik hewani nabati, ya. Tahu, tempe, nabati itu ya. Kalau hewani, telur, misalnya ikan, ya itu dalam keseharian kita. Ini harus terpola, ya. Nah, tinggal kita nanti bagaimana adik-adik bisa mengkonsumsi makanan supaya kita tercegah dari masalah anemia. Kita sampaikan ke orang tua, ya. Nah, ini supaya apa di sini? Ya, tercegah dari masalah anemia gizi besi. Nah, ada hal yang kurang harus kita perhatikan, ya. Konsumsi bahan makanan yang mengandung zat inhibitor. Ini teh. Ini budaya-budaya kita, Dek, ya. Ketika kita makan ada protein, kita minum teh atau kopi, ya. Nah, ini kebiasaan ya. Jadi kita tahu bahwasanya ya zat ini adalah penghambat pembentukan daripada zat besi ini. Sehingga apa yang kita makan bisa tidak berkurang proses penyerapannya. Nah, yang ketiga masalah kita sebut ya kurang energi kronis ya. Ini kurus. Jadi kalau tidak gemuk kurus kan gitu ya. Yang paling baik itu yang sedang-sedang saja ya. Tapi ketika kurus atau kek ini disebabkan si adik-adik ya di sini mengkonsumsi makanan terlalu sedikit, ya. Nah, jadi olahraganya banyak, misalnya ya bermain bola, misalnya ya bermain kasti, voli di sini ya, tapi makan sedikit. Nah, ini penyebab terjadinya kurus ya pada adik-adik remaja. Turunnya berat badan remaja perempuan secara drastis biasanya erat hubungannya dengan faktor emosional. Misalnya takut gemuk. Ya, kalau dikatakan dia gemuk, dia kurang seksi katanya ya di sini. Jadi kek di sini disebabkan bisa karena kurang nafsu makan, bisa ya. Jadi kebiasaan ya ini jadi kurang nafsu makan ya. Jadi ada yang namanya anoreksia nervosa. Ya, anoreksia nervosa ini banyak ya seperti bintang-bintang film takut model misalnya dia takut gemuk misalnya dia makan banyak tapi dia muntahkan. Nah ya itu nama istilahnya bulimia atau tadi kaitannya dengan anoreksia nervosa ya di situ. Kenapa ini tadi penampilan ya tetap kurus katanya ya jadi biar seksi di sini ya. Nah ini masalah yang sering terjadi pada remaja, baik putra maupun putri, ya. Yang kita kenal dengan body image. Bagaimana adik-adik remaja ini memandang dirinya, ya. Sebagian remaja tidak puas biasanya dengan dirinya sendiri. Remaja putra ingin dadanya bidang, bahunya lebar, ototnya besar, lengannya kuat. Nah, ya di situ ya. Itu laki-laki, remaja laki-laki. Sedangkan remaja putri, dia ingin pinggangnya ramping, paha dan betisnya kecil, ya di situ. Jadi kita lihat ini dua hal yang terjadi pada dua jenis kelamin pada remaja ini.
ya. Jadi remaja putri dan remaja putra. Standar kegemukan belum dipahami betul. Jadi karena inginnya tadi badannya ini, dia makan banyak. Sementara yang putri misalnya dia pengen kurus, ya ingin misalnya berdiet, ya lebih ketat supaya kelihatan lebih langsing. Padahal dia sudah kurus di situ. Oke. Nah, untuk itu remaja perlu memahami makanan, ya makanan seimbang tentunya. Ya, jadi kita banyak menyenangi makanan umumnya ya kalau berkumpul berkalori tinggi, kurang mengandung vitamin, mineral ya, sehingga badan jadi gemuk. Yang dibutuhkan di sini kalau ada yang terjadi misalnya pada remaja putri ya yang ingin kurus saja ya, perubahan pola makan dengan tentunya kita harapkan di sini ya diet ya, bukan diet melainkan perubahan pola makan ya di sini. Jadi pola makan itu yang mesti kita rubah. Jadi not dieting but eating the right food. Itu yang harus kita pilih. Jadi tadi pilihlah makanan yang baik, yang berkualitas baik di sini. Nah, kita masuk tentang gizi seimbang ya bagi remaja. Nah, tentunya prinsip kita bilang gizi seimbang di sini adalah di mana pangan sehari-hari yang akan dikonsumsi mengandung zat-zat gizi, baik itu dalam jenis, jumlah yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu dikatakan dia gizi seimbang. Tentunya kita harus perhatikan, ya, makanan yang dimakan harus beraneka ragam, ya, beraneka ragam, ya. Jadi misalnya hari ini kita makan misalnya protein misalnya dari kacang-kacangan ya nabatinya misalnya tempe ya, besok misalnya tahu ya. Jadi kita harus beragam. Dalam sehari juga harus berganti-ganti ya di sini. Jadi keanekaragaman supaya apa ini ya bervariasi. Aktivitas fisik kita harus sesuaikan. Semakin tinggi aktivitas fisiknya, maka dia membutuhkan energi, protein, dan zat gizi lainnya juga semakin tinggi. Ya, selain itu, ya tentunya kita gunakan perilaku hidup bersih. Kita jaga tadi ya pola makanan yang aman ya di sini sehingga kita sehat. Nah, kalau sudah tadi kita adik-adik mengkonsumsi makanan, kita perhatikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan tubuh, maka akan terjadi berat badan yang dikatakan dia berat badan normal. Nah, dengan gizi seimbang ini kita tercegah dari masalah gizi, ya, tercegah dari masalah gizi. Nah, saya singgung sedikit karena di dalam makanan sehari-hari ada energi. Energi ini biasanya berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak. Ya di sini. Jadi ingat pada prinsipnya kebutuhan energi remaja ini dipengaruhi oleh aktivitasnya, metabolisme basalnya, ya. Kemudian ada yang berkaitan dengan peningkatan kebutuhan. Nah, sedang sekarang ini adik-adik masih dengan fase ya percepatan tumbuh kembang ya di sini. Jadi kita harus antisipasi, ya. Jadi kita mengkonsumsi kurang lebih kira-kira untuk wanita dan pria ya itu berbeda dengan sudah memasuki fase remaja di sini ya. Jadi untuk perempuan 2000 sampai 2200, laki-laki 2400 sampai 2800 setiap harinya. Nah, kita dapat energi dari mana tadi? Beras, terigu, ya, mie, spaghetti, makaroni, umbi-umbian, ya. Nah, ini merupakan sumber karbohidrat. Nah, sekarang kita harus perhatikan juga ada zat gizi yang perlu kita antisipasi. Ya, di dalam tubuh pada fase remaja ini ada kebutuhan protein yang meningkat. Kenapa itu tadi? Adik-adik sedang tumbuh ya terjadi di sini ya. Jadi bukan hanya remaja, di usia anak-anak saja sedang ada proses pertumbuhan. Tadi ada fisik ya dan ada perkembangan ya di sini. Maka di sini kita remaja itu membutuhkan protein sebesar 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari.
Jadi kita kurang lebih kita perhitungkan untuk wanita 48 sampai 62 gram per hari, untuk perempuan 55 sampai 66 gram protein per hari. Untuk laki-laki ya di sini. Jadi kita tahu kita adik-adik remaja di sini kenapa dikatakan remaja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki? Karena kebutuhannya ya, karena kita tahu ya tadi nanti memasuki ada fase yang kita sebut laki-laki lebih tinggi di sini karena postur tubuh itu tadi ya, dia membutuhkan lebih tinggi di sini dibandingkan perempuan ya. Jadi komposisi tubuhnya ya di sini. Aktivitas ya di sini. Nah, sumber protein yang kita perlu perhatikan di sini ya, dengan menggunakan protein ini gantikanlah sebagian protein yang berasal dari hewani ya dengan protein nabati. Apa yang disebut dengan protein hewani? Memang protein yang di sini adalah berasal dari hewani ya. Jadi misalnya daging, ayam, ya, ikan, telur ya. Sedangkan protein nabati tempe, tahu, ya, kacang-kacangan, ya, kacang kedelai, ya, kacang merah, kacang hijau. Itu merupakan sumber protein nabati. Kenapa kita harus menggunakan dua jenis protein ini? Kalau kita menggunakan protein hewani saja, itu tadi masalah yang terjadi bisa menyebabkan terjadinya lemak yang menumpuk di dalam tubuh, yang bisa menyebabkan salah satunya gangguan vaskuler dalam tubuh kita, ya, bisa menyebabkan penyakit hipertensi, jantung, ya, dan sebagainya. Sehingga kita menggunakan protein yang berasal juga dari nabati. Nah, saya ingin ajak adik-adik ya di sini, bagaimana dalam kesehariannya di sini tetap kita mengantisipasi kebutuhan protein kita tinggi ini dengan menggunakan sumber protein. Jadi kita jangan makan hanya mie doang, kan gitu ya, ada yang seperti itu. Jadi harus ada lauknya, ya, harus ada tempe. Nah, kalau bisa ini sekarang adik-adik, jadi gunakanlah juga tempe ini sebagai juga cemilan selingan ya. Misalnya kita buat misalnya nugget tempe, ya, nugget tahu misalnya ya, yang bisa kita gunakan sebagai tentunya protein yang ada di makanan selingan. Ya, nanti Pak Bibi juga akan menjelaskan pengembangan makanan selingan ini tadi, ya, bersumber protein, sehingga memang akan terpenuhi protein yang kita butuhkan itu tadi 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi dalam keseharian harus penuhilah sumber protein-protein. Ya, supaya apa tadi? Ingat kebutuhan meningkat, ya, masih ada tumbuh, ya. Terus otak membutuhkan daya ingat, ya, daya nalar yang tinggi, tentunya itu didapat juga dari protein. Jadi jangan kita lupakan, jangan kita abaikan, ya, ketika di dalam pola makan sehari-hari itu tentunya protein yang meningkat itu harus di dalam keseharian kita ada kandungan protein hewani dan nabati. Ya, nah selain itu ya ada mineral ya, ini kita nggak singgung semuanya di sini ya. Salah satu yang sangat dibutuhkan misalnya kalsium ya. Kebutuhan kalsium pada remaja ini relatif lebih tinggi ya tentunya ya. Ini ada kaitannya untuk pembentukan kerangka ya, jadi muscular skeletal, perkembangan pertumbuhan untuk tinggi ya. Protein juga untuk tinggi tadi, jangan lupa deh ya. Jadi kita membutuhkan protein itu untuk tinggi, ya, tetap juga ya di sini. Kalsium juga fungsinya juga untuk tinggi, ya, supaya tinggi, ya, ini didapat. Nah, untuk adik-adik di sini yang laki-laki misalnya dia butuh 500 sampai 700. Untuk wanita misalnya ya, perempuan di sini 600 sampai 700 mg per hari. Nah, sumbernya dari mana? Susu, ya, ikan, kacang-kacangan, tempe itu juga termasuk sumber kalsium, ya, kedelai, sayuran hijau, ya. Nah, sudel, susu kedelai, ya. Jadi Anda bisa, kalau takut gemuk, Anda bisa menggunakan susunya itu berasal dari susu kedelai, ya, di sini. Jadi susu sebenarnya tidak menggemukkan. Yang menggemukkan itu adalah cemilan, ya. Makanya Anda gunakan misalnya cemilan yang tentunya nilai
kualitasnya bagus ya di sini. Oke, kita lanjut zinc ya, zat seng namanya ya. Seng ini juga sangat diperlukan untuk pertumbuhan kematangan seksual remaja. Ya. Jadi kita butuh seng ini 15 mg ya per hari ya. Yang kita dapat dari mana seng ini ya? Dari sumber protein itu tinggi ya akan sengnya di sini. Nah, vitamin ya. Jadi ini yang selalu terabaikan juga ya, vitamin, mineral. Adik-adik kurang menyenangi sayur. Ya, buah ya. Padahal ya ini dibutuhkan sedikit, tapi dalam keseharian ini harus didapatkan. Jadi pola makan sehari kita harus kita dapatkan vitamin dan mineral tadi. Ya, jadi untuk tentunya meningkatkan ya membantu proses tumbuh perkembangan yang cepat. Ini peran daripada vitamin ya di sini. Jadi dalam keseharian juga harus ada buah ya, harus tadi kembali sayur ya di sini. Oke. Nah, ini pedoman ya. Kita bilang kayak sepiring ya. Jadi kita makan, coba kita lihat di sini ya. Kita makan yang terbanyak itu komposisinya adalah berasal dari karbohidrat. Ya, protein kita gunakan dari hewani dan nabati, jangan lupa. Kemudian sayur, ya, sayur dan buah itu kebutuhannya juga cukup tinggi. Nah, yang harus kita kurangi di sini adalah penggunaan misalnya lemak, ya, di sini termasuk minyak ya di sini. Jadi bukan tidak boleh, jangan berlebihan ya di sini. Garam ya di sini ya. Jadi kita harus mengurangi penggunaan yang terlalu banyak menggunakan apa namanya yang mempengaruhi terhadap asupan ya, dari asupan daripada kalori yang berlebihan. Nah, kemudian ya perbanyaklah makan sayur. Jadi dalam keseharian juga harus banyak makan sayur dan buah ya di sini. Kemudian ini kita bilang kebutuhan ya di sini kalau kita lihat laki-laki perempuan di sini ya di sini ini kebutuhan energi dan kebutuhan protein ya di sini ya. Jadi jangan melebihi dari kebutuhan ya. Kalau kita dengan berat badan 46 misalnya, tinggi badan 150 ini dibutuhkan ya seperti ini. Jadi perlu dikembangkan bagaimana kita menyikapi ya, mempunyai kebiasaan makan sehat setiap hari dengan menu yang beraneka ragam ya, terpenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan ya bagi remaja supaya para remaja itu menjadi sehat ya di situ. Nah, ini contoh porsi ya. Jadi adik-adik pagi hari jangan sampai tidak sarapan ya. Nah, kita tahu bahwasanya sarapan, fungsi makan pagi ini adalah menggantikan ketika adik-adik nanti memasuki apa namanya, belajar di pukul siang, misalnya pukul 11. Jadi ketika adik-adik tidak makan pagi, biasanya jam 10 sudah kepalanya pusing. Ya, seperti itu. Jadi pagi hari itu biasakanlah sarapan pagi. Nah, ini hasil penelitian menunjukkan bahwasanya banyak ya anak sekolah termasuk remaja yang tidak makan pagi ya menderita masalah gangguan belajar. Kenapa? Tidak sarapan pagi. Jadi kita harus mengkonsumsi ada nasi. Kalau nggak bisa makan nasi, makan roti, boleh. Nggak bisa makan roti, boleh makan mie misalnya ya, silakan. Kemudian ada 1 butir telur ya ditambah dengan sayur ya. Kalau adik-adik bikin nasi goreng misalnya boleh ya. Jadi telur dadar, sayurnya apa? Timun sama tomat, boleh ya di situ. Jadi harus ada sayur. Tadi sayur itu ada terutama sayuran yang warna hijau itu ada kaitannya menghasilkan apa namanya zat besi di sini. Nah, selingan saya sarankan adik-adik ini, selingan ini pilih yang berkualitas ya. Jadi silakan ya mengkonsumsi makanan tentunya ada proteinnya ya. Nah, biasanya dari kacang-kacangan, tempe, ini sangat baik ketika kita mengkonsumsi selingan ini memang merupakan
pasokan ya untuk menggantikan kita kehilangan zat gizi di pagi hari. Ya, jadi di sini. Jadi antara makan pagi dan siang ini biasanya harus ada makan selingan. Jadi pada ketika sampai nanti di pukul 12 adik sekolah tidak merasa kelaparan kalau sudah ada makan selingan. Jadi jam istirahat kita gunakan mengkonsumsi makanan yang berkualitas. Jangan permen ya di sini. Jadi kita harus makan yang berkualitas. Selingan nanti Pak Bibi akan mengembangkan kaitannya dengan selingan-selingan ini. Nah, di siang maupun di malam hari, adik-adik jangan lupa ya tetap makan. Kalau makannya sudah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kecukupannya, beraktivitas, maka tidak akan terjadi masalah kegemukan. Ya, jadi harus ada sumber karbohidrat tadi ya, nasi diganti kentang, boleh diganti dengan yang lain ya, ubi misalnya ya. Lauk hewani tetap ada, misalnya telur, daging atau ikan. Lauk nabati, misalnya tempe, tahu tadi ya, di sini ya. Jadi termasuk sumber kacang-kacangan yang bisa dalam pola makan siang dan makan malam ini wajib harus ada, ya. Jadi lauk hewani nabati, sayur. Jadi minimal adik-adik ini harus mengkonsumsi sayur ya sebanyak 1 mangkok, ya 100 gram. Malam juga begitu. Nah, bagi adik-adik yang gemuk, lebih banyak makan sayurnya. Ya, di situ. Kemudian, nggak boleh kita abaikan buah. Ini selalu buah ini tak perlu mahal. Misalnya buah yang murah apa ya? Pepaya. Sekarang satu pepaya itu harganya Rp500. Jadi kita bagus kita makan. Jeruk lagi murah. Silakan konsumsi. Jadi, biasakanlah mengkonsumsi sayur dan buah. Ya, selain protein tadi, ya, di dalam keseharian, ya, di dalam pola makan kita. Nah, kalau kita sudah mengikuti pola-pola makan yang sehat, kita bilang, baik itu jumlahnya, jenisnya, ya, di sini frekuensinya, maka kita sudah tergolong adik-adik remaja yang sehat. Kalau remajanya sehat, prestasi baik, ya. Tapi kalau misalnya tidak sehat, ya, maka prestasi belajar juga akan ya. Nah, jadi barangkali itu saja dari saya ya untuk gizi seimbang. Nanti tentunya kita kasih kesempatan kepada adik-adik ya untuk bertanya lebih banyak ya, menggali ya, sehingga nanti didapatkan pengalaman-pengalaman ya. Diharapkan pola makannya dengan gizi seimbang. Ya, oke. Terima kasih. Kami serahkan ke kakak moderator, kita persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Madia. Sudah cukupkah waktunya? Masih ada 7 menit lagi. 7 menit? Iya. Boleh. Kita gali ya ini ya. Jadi di sini saya tidak banyak mengini. Mungkin adik-adik nantinya itu lebih banyak menggunakan fasilitas waktu yang panjang ya untuk bertanya. Nah, saya ingin ambil contoh ya di sini ya. Di dalam pola ya kehidupan adik-adik remaja di sini harus ya, tadi kita bilang pola makan seimbang. Itu prinsip yang harus ada di benak adik-adik sekalian ya. Kenapa? Dengan kualitas makan yang baik ya, dengan kuantitas makan yang cukup, maka kita akan mendapatkan hasil luaran di dalam tubuh kita yang baik. Maka di sini kita tercegah dari masalah-masalah gizi. Nah, adik-adik sekalian di sini ya, tadi saya bilang vitamin. Vitamin itu bukan vitamin C saja, ada vitamin A, karoten namanya ya. Karoten itu misalnya itu terdapat pada misalnya sayuran yang berwarna. Misalnya wortel ya di situ ya, yang hijau, yang ini ya tomat ya di situ, termasuk buah ya, buah yang banyak mungkin sekarang sudah ini melon. Ya, melon. Memang kadar airnya banyak, tapi kalau yang berwarna. Kemudian mangga, ya, lagi musim mangga, konsumsi. Ya, di sini. Kenapa? Di situ ada vitamin yang kita sebut dengan karoten, ya. Nah, karoten ini fungsinya untuk penglihatan.
Jadi kalau ingin penglihatannya baik juga harus mengkonsumsi sayuran yang berwarna, ya. Jadi wortel, sayuran hijau misalnya, bayam, apalagi daun singkong misalnya ya. Jadi dalam keseharian adik-adik di sini ya perlu mencermati jenis tadi makanan-makanan yang baik ya di sini. Nah, saya ambil misalnya ya ketika pagi kita malas makan misalnya ya. Nah, cukup membawa bekal ya pagi hari ya, kalau nggak sempat makan itu bawa bekal misalnya, ganti misalnya kita bikin misalnya apa ya mie ya, mie goreng misalnya, dengan tentunya tadi ada telur, ada protein, kalau bisa kita gunakan protein yang dari kacang-kacangan atau dari tempe di situ. Kemudian selingannya juga jangan lupa. Ya, jadi kadang-kadang selingan yang kita jumpai di makanan jajanan itu kurang bersih. Kalau bisa ya kita bawa yang bersih, bergizi, ya, bergizi seimbang di sini. Jadi dalam keseharian ya di sini makanan yang dikonsumsi oleh adik-adik di sini ya ini harus baik. Nah, ini saya ajak adik-adik di sini ya, kalau misalnya tadi terjadi masalah anemia pada wanita ini akan berpengaruh terhadap tadi ya kita bilang ya selama nanti dewasa juga dia tidak bisa diatasi masalahnya, maka ketika dia hamil juga bermasalah ya, bermasalah. Ya, jadi ketika hamil bermasalah tak tercukupi, maka akan dilahirkanlah anak dengan berat badan lahir rendah. Jadi ini ada efeknya ya, bukan hanya nanti di sini dengan kondisi yang sekarang, tapi yang akan datang juga generasinya ini juga akan berpengaruh. Ya, nah untuk itu ya adik-adik ya upayakan, apalagi yang wanita ketika menstruasi, ayo tinggikan asupan protein ya di sini, perbanyak makan sumber protein. Ya, kalau takut ini yang nabati, silakan konsumsi. Ya, nah, jadi silakan kita memperbanyak penggunaan jenis protein, sumber protein untuk mengatasi masalah kehilangan ketika kita adik-adik remaja dengan memasuki fase menstruasi. Jadi kualitas makanan ketika menstruasi itu juga sangat diperlukan di sini. Ya, jadi di sini ayo adik-adik ya, rubah pola makan ya menuju pola makan seimbang. Ya, tentunya seimbang itu ya energinya harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, tentunya kita harus beraktivitas ya di situ ya. Di situ. Oke.